Oke, pemirsa kita balik lagi pasti juga masih di UB Talk Show bersama dari PEMA, Pemerintah Mahasiswa dan juga dari Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM yang ada di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Masih bersama saya Armian Nasri dan juga masih bersama Abu Zar dan juga Said di sini. Nah, dan tadi kita juga sudah melihat ya bagaimana itu profil program kerjanya dan juga definisi serta visi misi dari organisasi tersebut atau juga badan tersebut ya, itu PEMA dan juga DPM. Nah, jadi sekarang ini kita beralih ke DPM ya, ini bersama Said nih. Nah, sebenarnya program apa aja sih gitu Said yang udah mungkin yang udah dijalankan ya sama DPM ini gitu. Program-programnya mungkin. Kalau program sih dulu sempat ada gitu Pak, mau direncanakan gitu kan. Cuman pas mau direncanakan itu dulu udah disiapkan tuh staf ahli udah ada. Cuman posisinya pas udah mau acara mau dibuat terkendala COVID. Oke, benar. COVID yang pertama itu kan langsung lockdown gitu kan. Jadi nggak diperbolehkan lagi. Itu aja sih. Nah, terus kalau misalnya untuk next plan-nya nih, mungkin rencana ke depan, program-program kerja ke depan seandainya mungkin COVID ini berakhir, ataupun ada nggak sih yang mungkin program dijalankan secara online gitu? Nah, biasanya pernah dicetuskan atau akan mau dicetuskan atau gimana? Kalau untuk next plan-nya sih, kalau dari saya pribadi sih ada, cuman dengan posisi saya sekarang masih PLT, saya nggak bisa menentukan secara pastinya apa gitu. Nah, mungkin kalau untuk kolaborasi dengan organisasi lain, saya welcome gitu. Iya, nah pasti juga bukan menunggu sih, pasti juga itu membutuhkan proses juga ya. Karena tim juga belum ada gitu kan, belum terpenuhi gitu. Gitu aja. Oke, nah apalagi juga terkena dengan COVID ya, dimana juga para adik mahasiswa baru kayak juga belum ada berkesempatan untuk yang ketemu secara langsung ya, COVID nih, karena juga sekarang itu dari wellness, pengajarannya itu serba daring atau juga online. Oke, nah terus kita balik lagi ke Abu Zar nih untuk PEMA-nya sendiri. Nah, program-program kerja yang mungkin mungkin nggak apa-apa sih meskipun juga mungkin di masa PLT-nya Abu Zar mungkin belum ya ataupun sudah ada, tapi mungkin dari bayangan dari PEMA dulu program-program yang sudah dijalankan gitu untuk mendukung kegiatan mahasiswa apa aja gitu. Kalau untuk program-program kerjanya kan tergantung ke visi misi semuanya. Kalau tahun lalu itu ada visi misinya tentang revolusi atau perubahan, baik itu masalah pergerakan ataupun tentang pengabdian kepada masyarakat. Untuk di pergerakannya, revolusinya dalam setiap aksi atau kajian-kajian aksi ataupun tentang kajian-kajian pemerintahan itu BEM Universitas Muhammadiyah Indonesia termasuk salah satu BEM swasta yang aktif. Selain dari BEM Unsyah dan BEM UIN Araniri. Untuk selanjutnya untuk di pengabdian kepada masyarakat di bulan 2 bahkan di bulan 3 kemarin ada rencana untuk turun kampung setiap anggota PEMA untuk turun kampung pengabdian ke masyarakat, baik itu masalah membersihkan masjid, membersihkan sampah dan sebagainya. Oke, nah pastinya juga mungkin kalau pemirsa dan juga mungkin adik-adik semua di rumah yang sering melihat UI activity ya, nah itu banyak sekali program-program ya pasti juga dari PEMA atau juga dari DPM. Nah itu juga mungkin pasti juga yang banyak sekali prestasi-prestasi ya, itu dari banyak sekali UKM. Nah nanti juga mungkin tadi juga sudah dijelaskan seperti kita derajat itu yang udah nasional, terus juga tari heritage itu yang juga internasional ya, yang udah melawan buana ke negara di Asia. Nah itu memang sangat luar biasa sekali nih. Nah oke, kita balik lagi nih untuk DPM nih bersama Said nih. Nah terus kan seperti kita tahu baik itu PEMA dan juga DPM itu pasti kan di bawah dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni ya. Nah jadi itu sebenarnya seperti apa sih gitu hubungannya gitu ke atas ke direktorat ini? Mungkin ada program-program dari DKA ya, Dewan Kemahasiswaan dan Alumni. Mungkin pakai program gitu kalian yang jalankan atau mungkin seperti apa sih gitu hubungannya? Pak. Untuk itu sih jadi kalau untuk hubungan komunikasi gitu ya sama KDA gitu, ya itu baik-baik aja. Nggak ada permasalahan yang serius gitu. Nggak ada sampai beradu emosi, nggak. Cuman yang jadi permasalahan sekarang untuk memajukan itu, saya sebagai PLT harus menentukan waktu untuk
membuat sidang umum dulu. Nah, baru setelah itu bisa, karena udah ada ketua sahnya gitu. Baru bisa dikatakan DPM itu sah gitu. Sah sebetulnya gitu. Iya, berarti harus evaluasi dan analisis dulu Iya, ya. dan juga saya ada duduk sama alumni gitu. Oke, nah itu memang pastinya juga sangat penting sekali tuh melibatkan para alumni gitu. Oke, nah terus kalau untuk PEMA sendiri nih, hubungannya seperti apakah sama atau mungkin ada jalur mungkin lebih beda atau apa gitu, gimana sih Abu Zar? Kalau untuk dengan hubungannya sinerginya itu antara PEMA sendiri dengan Direktorat Kemahasiswaan dan alumni. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya kayaknya PEMA lebih dekat sih kalau untuk dengan kemahasiswaan. Kenapa? Karena dalam setiap acara PEMA akan selalu, misalkan acara ini, PEMA akan selalu bimbingan ke kemahasiswaan. Acara ini bagaimana? Oh, cocoknya seperti ini. Oh, lalu lempar lagi acara ini, bagaimana? Cocoknya seperti ini. Kalau dari DPM kan sendiri kan untuk di pengawasan. Kalau kami sendiri memang setiap acara ada konsultasi dengan kemahasiswaan. Oke. Nah, berarti itu mungkin yang membedakannya ya. Karena jadi kalau DPM itu lebih kepada pengawasan, penasehat dan mungkin memantau ya, pemantauan. Nah, terus juga kalau mungkin dari PEMA ini yang benar-benar melaksanakan ya. Nah, jadi mungkin ada program dari DKA terus dan pastinya juga apakah ini melibatkan UKM apa gitu, jadi bisa langsung ditunjuk sama PEMA sendiri dong ya berarti ya, Abza ya. Oke, luar biasa sekali nih. Nah, terus kalau untuk kita balik lagi ke DPM nih. Nah, jadi kalau untuk terutama adik mahasiswa baru nih, nah yang pasti juga sekarang lagi menonton secara live dan juga mungkin lagi menonton di UB on TV. Nah, jadi untuk menjadi anggota dari Dewan Perwakilan Mahasiswa ini ada syarat-syarat tertentu atau seperti apa gitu? Kalau syarat sih nggak terlalu ribet ya. Jadi syaratnya itu ya taat kepada hukum negara. Jadi dia seorang mahasiswa di Universitas Budaya Indonesia. Udah gitu bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari itu aja. Iya. Nah, itu ada mungkin apa itu istilahnya ada persyaratan khusus seperti harus semester berapa gitu gimana? Nah, kalau kita berbicara tentang semesternya, itu semester 3. Semester 3 udah boleh untuk masuk ke ranah DPM. Nah, terus kalau untuk persyaratan khususnya gitu untuk mungkin kalau di UKM pasti ada kali ya, mungkin step-stepnya. Nah, kalau itu di DPM sendiri ini kan secara juga salah satu dewan tertinggi juga ya di mahasiswa ya, apalagi sebagai pemantau FKAPS juga mungkin dalam bayangan dari teman-teman semuanya nih bisa dibilang ini badan eksekutifnya gitu, seniornya gitu ya secara umum. Itu ada nggak sih gitu untuk melewati tahap itu gitu atau tingkatannya gitu. Ya kalau untuk tingkatan sih tingkatannya kalau dari yang anak dari semester 3 gitu, itu masih anggota gitu. Nah, kalau misalnya mau rangkap lagi, nanti pas dia udah ada dari anggota, terus dia mau menjabat lagi, itu dia bisa jadi apakah wakil misalnya. Tapi kalau untuk ketua belum. Iya. Nah, itu dia yang pasti ada fasesnya ya, tahapannya gitu. Nah, pasti itu juga mungkin dari pengalaman, dari program kerja yang dijalankan. Nah, itu juga pasti juga ada tim interest sendiri dong ya, mungkin dia nanti voting ataupun apa ya. Nah, pasti itu juga pasti menjadi ciri khas dari sistem mahasiswa itu demokrasi, jadi apapun itu musyawarah, voting, suara terbanyak. Nah, itu juga yang bakal menduduki posisi-posisi tertentu. Oke, nah dan pemirsa di rumah dan tentunya juga buat adik-adik semuanya, teman-teman semuanya yang juga menyaksikan secara live ya untuk UB Talk Show bersama PEMA dan juga DPM. Nah, kita break sebentar untuk sesi kali ini dan nanti kita juga lanjut lagi di sesi berikutnya. Ya, pasti kita masih membahas tentang segala sesuatu profil program kerja dan lain-lainnya guna mensosialisasikan lebih mendalam lagi tentang DPM dan juga PEMA dari Universitas Budaya Indonesia. We'll be right back, jangan kemana-mana.